就看出关键所在。说吧，你背后之人是谁？救命啊！三少，小易，没想到你为了我肯做这么大的牺牲啊！自感人肺腑的友谊。哎，小易，独孤小易可是从来只写事实。好你个独孤小易！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Junmoshi. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini masih berlatar di markas geng Beicheng, tepatnya di tempat tuan muda dari geng Beicheng. Dia yang merasa kesal atas sikap Junmoshi yang telah mempermalukannya, lantas langsung bertekad jika nanti bertemu dengan Junmoshi lagi, dirinya akan memotong-motong badannya. Segera si tuan muda mengambil sebuah pedang lalu mendengar adanya suara orang yang datang ke tempatnya. Semua orang bersiap, begitupun dengan tuan muda geng Beicheng siap untuk melakukan tebasan. Tapi ternyata orang yang datang ini bukanlah Moshi, melainkan anak buahnya yang melaporkan jika mereka sudah menemukan jejak dari Junmoshi. Dia bilang Junmoshi telah menuruni terowongan yang akan segera sampai ke tempat ini. Alhasil sang tuan muda pun merasa senang dan memerintahkan semua anak buahnya bersiap melakukan penangkapan. Langsung saja tuan muda pun berteriak memanggil nama Junmoshi, memintanya untuk segera keluar. Semua pasukan dikerahkan yang kali ini sang tuan muda memerintahkan pasukan pemanah untuk menembakkan ke semua arah. Di sisi lain kita melihat jika Junmoshi dan juga Xiao Yi tengah memperhatikan pergerakan dari tuan muda Beicheng. Namun begitu terkejutnya Xiao Yi dikala dia mengetahui di saat seperti ini Junmoshi malah tertidur. Dia pun meninjunya membangunkan Junmoshi agar dia bersiap-siap dikarenakan musuhnya sedang mencari mereka. Namun Moshi sama sekali tidak panik karena dirinya sudahlah memiliki rencana yang hanya menunggu bahwa akan ada pasukan yang datang ke tempat ini. Akan tetapi tak lama dari itu persembunyian mereka pun seketika diketahui oleh para pasukan tuan muda Beicheng. Hal itu dimulai ketika Moshi sebenarnya sangat panik hingga mengeluarkan aura kuat dari tubuhnya yang merasa kesal dengan Tang Yuan yang belum juga muncul. Scene berpindah di kediaman keluarga Tang. Terlihat Tang Yuan melaporkan kepada kakeknya tentang penemuannya berkaitan dengan pil Xuandan yang telah dicuri. Dia menceritakan semua kejadiannya yang dimulai dengan Junmoshi yang bertemu dengan seorang pencuri yang telah membawa sebuah kotak yang dipastikan itu adalah pil Xuandan mereka. Dia menceritakan detail si pencuri itu yang memiliki kepala botak. Selain itu juga Tang Yuan juga menceritakan beberapa pergerakannya untuk menangkap pria botak itu dengan berpura-pura menjual rambut palsu demi memancing sang pencuri. Dengan begitu diharapkan si pencuri akan keluar dan membeli rambut palsunya. Yang akhirnya dia pun mengetahui sosok yang telah membeli rambut palsunya itu adalah tuan muda geng Beicheng alias anak dari si Qinhu. Waktu demi waktu terus berlalu, malam pun juga semakin larut. Tang Yuan terus menceritakan semua kisah heroiknya yang seakan-akan hal ini ia lakukan demi keluarga Tangnya. Namun tak disangka semua cerita Tang Yuan sebenarnya tidak didengar oleh kakeknya karena inilah yang terjadi. Si kakek tiba-tiba membuka penutup telinganya yang sudah dipastikan semua omongan dari Tang Yuan tidak dia dengarkan. Sontak saja Tang Yuan menjadi murka. Dia kesal kepada kakeknya karena si kakek tidak mendengarkan ceritanya. Akan tetapi sang kakek menjadi terkejut ketika cerita yang dikatakan cucunya berkaitan dengan pil Xuandan mereka. Segera si kakek memintanya lagi untuk menceritakan semuanya.
sang kakek tidak menyangka ternyata pil Suandan yang sebenarnya dicuri oleh Geng Beicheng. Namun dia masih belum yakin dengan ceritanya karena si kakek mengira kalau Junmoshi ini hanyalah ingin memanfaatkan cucunya saja. Tang Yuan menyangkalnya karena selain Junmoshi yang kini sudah berada di markas Geng Beicheng, juga sudah ada Xiao Yi yang kini mengikutinya. Alhasil sang kakek pun mempercayainya dan siap untuk membantunya. Awalnya Tang Yuan merasa senang karena akhirnya dirinya mampu meyakinkan kakeknya hingga mampu membuatnya melakukan pergerakan. Akan tetapi alih-alih melakukan gerak cepat, sang kakek malah meminta sebuah makanan pada pelayannya dan akan membantunya di esok hari. Kembali Tang Yuan pun memohon kakeknya untuk melakukan pergerakan sekarang juga pergi ke markas Geng Beicheng. Tentu sang kakek menyetujuinya namun dengan satu syarat. Syarat apakah itu guys? Yang nampaknya syarat ini begitu berat sampai-sampai membuat Tang Yuan menjadi sangat panik. Singkat cerita, keduanya pun sepakat dan sang kakek juga memerintahkan semua praktisi keluarganya untuk bersiap melakukan serangan ke markas Beicheng. Sebelum berangkat, sang kakek menghentikan cucunya agar dia tidak boleh pergi bersama dirinya. Karena Tang Yuan diharuskan mengerjakan syarat yang telah mereka sepakati. Alhasil Tang Yuan pun setuju dan semua pasukan keluarga Tang juga langsung pergi. Di perjalanan menuju markas Beicheng, Patriark Tang dihampiri oleh Li Yaoran. Kedatangannya pasti aja ingin memastikan dan mematai pergerakan Patriark keluarga Tang. Karena seperti diketahui sosok di balik Geng Beicheng adalah dirinya. Alhasil Li Yaoran berhasil mengikuti Patriark Tang untuk pergi ke markas Beicheng. 唐爷爷若不嫌弃晚辈粗手笨脚，唐爷爷还是请随我坐轿吧。唐爷爷放心。 Scene berpindah di markas Beicheng. Diketahui di sana Junmoshi dan juga Xiao Yi nampaknya sudah tertangkap oleh Geng Beicheng. Semua orang merasa bangga atas kemahiran ketua mereka yang di sana semua orang juga terus memujinya hingga sang tuan muda menjadi sangat pede. 少帮主，牛啊！不，指日可待呀！少帮主，少帮主，少帮主。 Akan tetapi situasi ini ternyata hanyalah berpura-pura saja. Junmoshi pura-pura tertangkap untuk menunggu pasukan keluarga Tang yang akan ke tempat ini. Benar saja, tak lama dari itu para pasukan keluarga Tang akhirnya tiba. Awalnya kelompok Beicheng sama sekali tidak takut dan siap untuk melakukan pertarungan. Namun pasukan keluarga Tang lantas mengeluarkan kekuatannya membuat semua kelompok Geng Beicheng auto gentar. Sang tuan muda menjadi kesal hingga kembali memerintahkan anak buahnya agar tidak takut dan langsung saja menyerang. Di tengah-tengah pertarungan, Junmoshi menghampiri Li Yaoran. Mereka saling menatap dan saling bergumam atas pertikaian dari masing-masing mereka. Dikarenakan Patriark Tang tidak dapat melihat pertempuran, jadinya ia pun mendorong keduanya. Dan dari sinilah pertarungan pun dilakukan. Junmoshi memperlihatkan kekuatannya, begitupun dengan Li Yaoran juga tak mau kalah. Tapi pertempuran ini bagaikan sebuah liburan yang mana Patriark Tang dan juga Xiao Yi malah makan bersama sambil menonton ini. Sampai akhirnya Patriark Tang mulai bergerak mencekik sang tuan muda Beicheng. Dia menanyakan di manakah ayahnya sekarang. Tapi sang tuan muda ogah mengatakannya yang akhirnya ketua Tang pun menantang Qin Hu agar segera keluar. Karena jika tidak maka anaknya akan segera tewas. Alhasil sebuah cahaya pun muncul yang itu adalah kedatangan dari pimpinan Geng Beicheng yaitu Qin Hu. Kedatangannya langsung saja menyangkal tuduhan Patriark Tang mengenai tuduhan kalau dirinya yang mengambil pil Suandan. Jelas Patriark Tang menjadi kaget dan juga menyinggung Qin Hu kalau kedatangan dirinya sebenarnya tidak pernah menuduhnya mencuri pil Suandan. Alhasil karena seperti ini maka udah dipastikan Qin Hu sudah keceplosan dan dengan ini dipastikan juga kalau dialah pencurinya. Patriark Tang meminta Qin Hu untuk mengatakan dalang dibalik ini semua.
说吧，你背后之人是谁？ Tak ingin wajah aslinya ketahuan, Liyaoran berusaha menenangkan situasi dengan menghampiri mereka sambil memberikan secangkir teh. Namun jelas si Moshi tidak tinggal diam. Dia tidak ingin Liyaoran mengganggu percakapan Patriark Tang dengan Qinhu. Patriark Tang mendesak kepada Qinhu agar mengatakannya. Namun di saat dia akan mengatakannya, tiba-tiba inilah yang terjadi. 不是什么手都是画的人。 救命！ Muncul seorang praktisi bertopeng membantai anak dan ayah itu dan langsung pergi. Akhirnya semua orang pun panik, begitupun dengan Patriark Tang yang juga memerintahkan semua pasukannya untuk menangkap semua geng Baicheng dan mereka pun akhirnya pergi dan keluar dari tempat ini. 上下下所有人都给我绑起来！ Di malam harinya, tepatnya di kediaman keluarga Tang. Di sana ada Tang Yuan yang bersiap untuk pergi dari rumahnya. Dia terkejut ketika melihat kedua temannya akhirnya selamat dan kini menemui dirinya. 三少，小姨。 Ternyata Tang Yuan ini akan pergi belajar ke Akademi Wensing sesuai dengan kesepakatan dengan kakeknya. Jun Moshi merasa kagum nih terhadap Tang Yuan. Demi persahabatan mereka berdua, Tang Yuan rela untuk mengikuti kemauan keluarganya. 没想到你为了我肯做这么大的牺牲啊！ Kisah-kisah perjalanan mereka tentu saja ini sangatlah menarik untuk Xiao Yi. Dia yang merupakan seorang penulis kemudian mulai membuat sebuah komik cerita atas perjalanan mereka. 小叶， Jun Moshi yang tidak setuju tentu dia pun protes dan meminta Xiao Yi untuk tidak membuatkan ceritanya. 独孤小艺可是从来只写事实。好你个独孤小叶！抓住你！故事里都少不了一个胖子，还写。 Keesokan harinya, Xin berpindah di aula kekaisaran. Keempat keluarga berkumpul melaporkan situasi terkini kekaisaran Tianshuan. Seperti diketahui, kekaisaran tengah dilanda kegelisahan akibat kehilangan sebuah pil Suandan. Namun Patriark Tang kemudian melaporkan mengenai dirinya sudah menemukan dan juga sudah menangkap pencuri pil tersebut. Alhasil sang kaisar pun menjadi cukuplah senang. Dan dengan itu dia pun akan membuat sebuah perayaan atas berita keberhasilan ini. 说各家小辈在这件事中也有功劳，明日就在霓裳阁摆宴。 Singkat cerita, perayaan pun dimulai. Terlihat di sana sudah hadir Jun Moshi dan juga Tang Yuan. Mereka melakukan makan bersama sembari menggosipi Liyaoran. Tang Yuan sama sekali tidak menyukai sikap dan perilaku dari Liyaoran. Dia terus mengoceh mengutarakan semua kesalahannya pada sosok Liyaoran. Dia bilang Liyaoran ini merupakan orang licik dan penuh dengan tipu muslihat. 好大的名头，看咱俩都不是什么好东西。千百人了不起了吧？那就是祸害无数百姓，继续祸害下去。咱们跟他们比，谁更不是玩意儿？ Sontak Moshi yang mendengarnya dia merasa kagum karena baru kali ini Moshi melihat Tang Yuan mengatakan kata-kata seperti ini. 以后咱们就是真兄弟了。 Langsung di sana Moshi menghampiri Liyaoran yang tengah menulis sebuah surat. Moshi meminta Liyaoran untuk mencari tahu dalang di balik pembunuhan Qinhu kemarin. Akan tetapi Liyaoran enggan membantunya dan lebih memilih segera pergi dari tempat ini. 这个人会是谁呢？ 三少还是呈报给刑部。 Xin berpindah pada sebuah tempat yang di sana ada pria bertopeng. Dia bangkit mengambil sebuah surat yang diantar seekor burung dari Liyaoran. Seketika setelah melihat isi suratnya, dia pun auto murka hingga mengeluarkan kekuatannya. Siapakah dia dan apa isi suratnya, guys? Karena ceritanya sudah usai, maka Mimin pamit undur diri. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.